Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Amin. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu wa fi adanihim waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'an wahdahu wallahu ala amwalihim nufura. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih id yastami'una ilaika wa idhum najwa id yaquluna zalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Itu redaksi Al-Quran. Kita kalau lihat secara redaksinya aja, bahasanya itu udah luar biasa sebenarnya. Karena kita ada hijab, jadi ya seperti aja biasa saja bahasa Al-Quran. Jadi dalam ayat ini Allah mau menginformasikan kepada kita tentang hakikat sesuatu yang mana manusia tidak bakalan tahu kalau tanpa diinformasikan langsung oleh Allah. Dan sesuatu ini di dalam diri kita itu sangat nyata sekali adanya sebenarnya, tapi kita tidak menyadari gitu. Tapi tidak menyadari semuanya nyata. Yang sebelumnya ayat ini surat Al-Isra menjelaskan tentang hukum-hukum, tentang bagaimana hikmah yang Allah diberikan, diinformasikan kepada kita. Dan mengetahui hikmah itu, Allah kan bahasanya dalam ayat ini awal ayat wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah tetapkan, Allah perintahkan bahwa tidak ada, kalian jangan sampai menyembah hanya kepada Allah semata. Lalu berbuat baiklah kepada orang tua. Terus kita juga harus banyak istighfar kepada Allah, juga berbaik kepada kerabat, kepada orang miskin, ibnu sabil, dan kita jangan sampai menghambur-hamburkan harta. Dan itu sebab itu adalah ikhwanus hayatin. Sebab kita umpamanya kita membelanjakan harta, jangan sampai berlebihan. Juga jangan sampai kita itu medit takhil. Kita harus mengambil jalan tengah. Kalau semuanya itu tentang hikmah Allah. Artinya berupa ajarannya, informasinya kepada kita. Lah terus, tapi mengetahui hal itu untuk orang-orang yang tidak beriman itu ada hijab, bisa memahaminya. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban. Mastura, suatu engkau kekasihku Muhammad membaca Al-Quran, saya jadikan, kata Allah, antara dirimu dan orang yang tidak beriman hijab masturon, hijab yang menutupi, yang ditutupi. Nah, hijab ini kan orang antara engkau dan orang yang tak beriman. Lah, apakah tidak melihat Nabi? Ada orang bisa melihat Nabi? Ada. Bahkan ada orang yang tidak bisa melihat Nabi, nggak bisa sama sekali. Suatu terjadi pembunuhan, waktu sidang, pokoknya Muhammad harus, kata orang kafir Quraisy, kesimpulannya harus dibunuh. Lah, waktu Nabi lewat, waktu Nabi itu tidak terlihat orang-orang kafir itu, sebab ada hijab, ada hijab. Atau dia tidak bisa melihat nubuah Nabi, bisa melihat Nabi. Tapi nubuah kenabian Nabi tidak dia bisa melihat, sebab ada hijab. Atau dia bisa melihat Nabi, bisa melihat nubuahnya gitu tuh. Tapi tidak bisa melihat
apa kedudukan Nabi. Walaupun bisa melihat, itu berarti dia terkena hijab. Dan orang yang paling hijabnya paling tebal itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu hijabnya paling tebal terhadap, khususnya terhadap Nabi, apalagi kepada Allah. Itu hijabnya sangat tebal sekali. Jadi untuk kita membuat hijab, pertamanya adalah dengan kita pertama sekali adalah iman kepada Nabi. Bahasanya wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah. Allah jadikan hijab itu terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi. Fisiknya Nabi tidak bisa melihat. Lah hijabnya seperti apa? Hijabnya tidak tahu. Makanya kan bahasanya hijaban. Beda dengan satir. Kalau kita satir ya, satir ada apa? Tembok. Kalau satir berarti yang sepihak saja yang tidak bisa melihat. Keduanya kalau satir itu tembok. Yang di sebelah sini tidak melihat, yang di sebelah sini tidak melihat. Tapi bahasanya di sini hijab. Berarti orang yang tidak beriman tidak melihat Nabi, tapi nabinya sangat melihat. Itu makanya bahasanya hijab. Hijabam masduro. Berbeda dengan bahasanya satir. Kalau satir berarti ya masing-masing kedua belah pihak tidak bisa melihat. Tapi kalau hijab berarti Nabi bisa melihat. Bisa melihat. Tapi orang yang tidak beriman tidak bisa melihat. Hijabam terus, dan hijab seperti itu loh. Umpamanya kita sebenarnya yang namanya Nabi, orang bisa dilihat, sebenarnya bisa dilihat, makanya bisa komunikasi. Malaikat bisa dilihat. Coba ada malaikat di sini. Sebenarnya itu sangat banyak sekali, ribuan di sini itu. Cuma karena ada hijab kita tidak bisa melihat. Apa hijabnya gitu. Lah hijabnya yang namanya hijab maknawi. Yang namanya setan banyak, jin di sekeliling kita itu. Yang namanya malaikat di sekeliling kita banyak. Tapi kita tidak bisa melihat karena ada hijab yang telah dijadikan oleh Allah. Lah kita kan beriman kepada malaikat. Kenapa? Tetap kita terhijab gitu tuh. Kenapa kita tidak terhijab? Karena keimanan kita kalau batu mah belum diasah, masih bahan. Jadi ya dari dulu nginclong nah, jadi ya walaupun anak malaikat yang seliwer, malaikat ya nggak melihat. Walaupun kita beriman gitu. Walaupun kita beriman, cuma yang iman. Tapi yang orang yang tidak beriman, hijab itu sangat tebal sekali. Alhamdulillah. Hijabam masduro. Falaka fala yarona. Maka orang-orang yang berencana membunuh Nabi itu tidak melihat Nabi sama sekali. Wajana ala qulubihim akinatan ayyaqahu huwa fi adani makro. Juga saya jadikan kepada hati-hati mereka orang-orang yang tidak beriman itu akinah, agdiyah, tutup untuk bisa memahami Al-Quran. Dan di telinga mereka itu ada rasa berat, ya tutup itu seperti itu. Maka mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Jadi di dalam diri manusia itu ada penglihatan fisik, ada penglihatan hati. Penglihatan fisik juga ada hijab yang sifatnya hisi, ada sifatnya maknawi. Juga hati itu pun ada hijab yang sifatnya hisi, ada sifatnya maknawi. Walaupun hati kalau ada yang sifatnya hisi, ada yang sifatnya maknawi. Lah Al-Quran, si A wali, seorang wali, dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kita-kitaan baca alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kenapa wali bisa memahami mana alhamdulillah sampai umpamanya disuruh nerangin 1 minggu nggak bakalan habis katanya. Saya tafsirkan alhamdulillahirabbil alamin 1 minggu nggak bakalan habis. Beliau tahu tentang memahami apa yang dalam alhamdulillah. Lah kita terkena tidak paham apa yang dipahami oleh para aulia. Itu ada hijab itu dalam memahami Al-Quran itu. Kita orang banyak, itu masing-masing hijabnya berbeda.
berbeda. Kalau hijabnya tipis, dia akan lebih dalam memahami Al-Quran. Kalau hijabnya tebal, jadi remung-remung saja, jadi kelihatannya yang jelas-jelas saja. Kalau yang samar-samarnya tidak terlihat. Makanya kenapa Al-Quran itu mengandung sir, mengandung rahasia yang sangat dalam, bagaikan lautan. Itu orang yang hijabnya udah terkikis dengan kejernihan hati. Bacaannya juga, hati juga ada bisa pakai jago untuk memahami Al-Quran. Tapi ada makro. Yang namanya telinga juga ada telinga yang sifatnya fisik, ada yang telinga sifatnya telinga seperti basor, seperti penglihatan. Ini ada penglihatan mata, ada penglihatan hati. Ini juga telinga juga seperti itu. Telinga juga seperti itu. Orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang beriman, dia mendengarkan Al-Quran, akhirnya dia langsung, karena hijabnya tidak ada, dengan disebutannya Al-Quran udah luar biasa nikmatnya dia mendengarkan Al-Quran dan juga bisa memahami Al-Quran. Tapi ada orang yang ada hijab telinganya, orang kafir, yang nggak tahu apa itu Al-Quran itu. Itu karena ada hijab. Itu jadi ini menjelaskan hijab nantinya. Wa idza dzakarta Qur'an rabbaka fil Qur'an wallau wahdahu wallau al adbaril nufura. Bila mana engkau menyebutkan Tuhanmu, yaitu yang menciptakan langit dan bumi, Al-Qur'an wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu orang-orang yang terhijab tidak beriman, wallau dia berpaling al adbaril nufura. Dia mengejak bahan ucapan Nabi berupa Al-Qur'an itu tidak memahami sama sekali. Nahnu alamu bima istami'un al-Qur'an bima istami'un bih id istamin ilaika wa idhum id najwa id yaqulu nadhul in tatabu ila rajulan masfura. Jadi pernah dalam satu itu ayat ini Nabi menyuruh sahabat Ali untuk membuat makanan. Nabi Ali buat makanan, ya. Sedangkan panggil orang-orang kafir, saya mau Al-Quran mau dibacakan kepada orang-orang kafir tersebut. Orang kafir, orang muslim semuanya kumpul. Yang membacakannya Nabi. Tapi udah dampak dari karena terhijab itu, maka juga dari dia bima artinya motif bima itu. Motifnya apa? Saya disuruh untuk mendengarkan Quran, kata orang kafir. Dia tujuannya bukan untuk memahami tapi untuk mengejek motifnya. Maka oleh Allah itu diturutin. Makanya mendengarkan Al-Quran itu yang dia hasilkan adalah mentertawakan. Jadi orang melakukan apapun, pokoknya kita ngaji, ya motifnya banyak ini tuh. Dan Allah a'lam, sangat tahu dengan motif dari rumah kita ke sini itu. Allah a'lam bima nastami'u itu. Itu motifnya lah. Kalau orang beriman yakin itu motifnya adalah baik. Bima itu tujuannya itu baik. Cuma kadar kebaikan kan tingkat-tingkatan gitu tuh. Kadar tingkatan dan tingkat-tingkatannya itu sebagaimana banyaknya rahasia Al-Quran. Umumnya ada orang 1 juta bisa jadi. Dengan tujuannya itu orang mungkin semua itu bisa beda-beda kebaikannya itu. Ada ini tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Ini. Dan Allah a'lam bima yastami'una bih. Idistami'una lah. Kalau orang kafir suatu dibacakan Al-Quran oleh Allah langsung bisik-bisik kepada temannya itu. Hada rajulam in tattabi'una illa rajulam masuk. Ini orang-orang yang si anu kata para orang kafir itu. Kok iman kepada orang ini padahal dia adalah rajulam masfur, seorang lelaki yang tertipu, yang hilang akalnya. Nabi itu kata orang-orang kafir itu betapa hijabnya, betapa Allah telah menjadikan hijab untuk bisa melihat sosok Nabi, untuk melihat nubuah Nabi, untuk bisa melihat martabat Nabi. Itu terhijab sekali orang-orang kafir itu. Bahkan sampai mengatakan bahwa Nabi itu adalah rajulan masfur, lelaki yang terkena sihir, lelaki yang tertipu, lelaki yang kurang waras akalnya. Jadi kadang-kadang kebalikannya gitu. Nabi orang yang cerdas,
Dianggap oleh kita orang-orang kafir dianggap orang gila. Orang gila. Ya malah kalau nabinya justru kalian itu sebenarnya yang tidak punya akal itu. Kalian itu tidak punya akal, tapi orang kafirnya justru nabi tidak punya. Jadi mana yang benar itu kan gitu. Kata orang kafir nabi tidak punya akal. Itu kalau nabinya ngomong orang kafir itu ditaruh di mana akalnya kalian itu? Ditaruh di mana akalnya? Tentang Allah menciptakan langit bumi yang saat ada Rasul. Kok malahan itu berbalik, orang kafirnya mengatakan nabi gila, orang ya kalau kasarnya mana nabi, orang kafir itu orang yang akalnya tidak normal. Tidak normal. Ya udah seperti itulah. Jadi itu kenyataan fakta kita dalam lapangan itu seperti itu. Makanya orang mukmin itu ada nur yang sangat luar biasa. Kita terhijab nurnya orang mukmin itu. Andai saja kita tahu nurnya orang mukmin, maka tidak bakalan kita itu menyakiti sesama. Tidak bakalan itu. Tidak bakalan berani. Sebab ada nur yang sangat luar biasa yang telah ditaruh di dalam hatinya. Dan dengan nur itu bukti kecintaan Allah terhadap orang tadi. Lah kita kok menyakiti karena kita terhijab tidak melihat nur tadi gitu. Tidak terlihat nur tadi. Kalau kita melihat nur tadi tidak bakalan gitu. Tidak bakalan. Ya udahlah, pokoknya banyak sekali itunya. Ya. Jadi intinya pada malam ini menjelaskan tentang hijab. Kita memahami Al-Qur'an. Hijab tentang apa? Nabi tentang nubuahnya, dan juga yang pertama sekali hijab yang paling besar itu tidak imannya kepada hari akhir. Kebetulan dia orang telah menjadikannya Allah itu hijab yang sangat tebal sekali. Dan kenyataan manusia itu sama satu sama lain itu akan saling menuduh. Kamu orang seperti ini, dianya juga kita kepada wali, umpamanya melihat wali yang hidupnya secara kasat mata miskin, sakit-sakitan. Kadang-kadang kita aduh kasihan sekali orang itu udah miskin, sakit-sakitan. Dan justru walinya kepada kita tuh kasihan, aduh kamu tuh kasihan sekali ya. Dia melihat Allah itu begitu jelasnya malah tidak gitu. Jadi siapa yang mesti dikasihani? Kita kasihan kepada wali yang hidupnya seperti itu. Justru wali bahagia, justru dia kasihan melihat kita yang kita hubud dunia, yang kita sangat lah itu kenyataan seperti itu. Ayo mangga. Kalau alam suara. Tanggoni.